Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa huwa an-nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah taklim duha Masjid Jami' Al-Fajar, semoga kita yang berada di majlis ilmu ini selalu dirahmati, diberkahi dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak. Kita tidak sanggup menghitungnya nikmat Allah kepada kita semua. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada kekasih Allah, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Kita berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, yaitu Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin DKM sudah mengadakan ataupun akan mengadakan peringatan Maulid Nabi, tetapi secara ilmiah kita akan coba mendalami pada kuliah duha kali ini keagungan Nabi Muhammad SAW dan hukum merayakan atau memperingati hari kelahirannya. Ada sebuah buku ditulis tahun 1978 terbitnya, dan buku itu ada di hadapan saya, ditulis oleh seorang ahli fisika keturunan Yahudi dan beragama Yahudi asal Amerika, namanya Michael Hart. Judul bukunya adalah The 100 Ranking of the Most Influential Person in the History. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Di dalam buku ini Nabi Muhammad SAW diletakkan pada urutan nomor 1. Tapi setelahnya urutan kedua itu seorang penemu listrik, ya, lampu. Siapa namanya? Isaac Newton. Urutan ketiga itu Yesus Kristus, Nabi Isa. Saya melihat buku ini bukan menjadi kebanggaan buat kita, karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikelompokkan dengan manusia-manusia tadi itu. Apalagi ada Siddhartha Gautama di sini, Buddha, ya. Ada lagi Mahavira dalam tokoh Hindu. Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan siapapun, sekalipun ini ditaruhnya di nomor 1. Ini kan angket, bisa nggak berubah nanti urutannya? Bisa, ya. Oleh sebab itu ini adalah kerjaannya orientalis, orang Barat yang mendalami Islam, tetapi bukan untuk, ya, menjaga kebaikan Islam, tapi ingin menghantam Islam dari dalam. Dalam keyakinan kita, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Alam semesta diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama kali beribadah pada Allah adalah Muhammad SAW. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini banyak ahli tafsir mengatakan illa liya'budun,
yakni Nabi Muhammad yang mencontohkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Adam. Kemudian keteladanan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam rumah tangga, dalam masalah bisnis, usaha, dalam masalah peperangan, dalam memimpin, dalam menjadi penengah konflik, dialah keteladanan yang selalu melekat dalam kehidupan kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menikmati keteladanan beliau itu adalah liman kana yarjullaha, orang yang mengharapkan ridha Allah, yaitu kita semua, dan beriman kepada hari pembalasan. Yang tidak beriman kepada Allah dengan tauhid, yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka tidak menikmati keteladanan Muhammad SAW. Kemudian kesaksian yang paripurna, yang paling lengkap adalah kesaksian Nabi Muhammad terhadap umat manusia semuanya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Lihat, Rasulullah nanti yang akan menjadi saksi utama di hari kiamat, di hari pembalasan. Ya, kalau lihat hadisnya itu sangat panjang ya Pak. Jadi manusia itu datang kepada Nabi Adam, ya Adam, engkau adalah bapak kami, tolonglah kami, berikan kami pembelaan, syafaat, jangan sampai kami dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Nabi Adam, mohon maaf, betul saya bapak kalian, tetapi saya tidak punya hak. Pergi pada Nabi Nuh, terus sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah satu-satunya asy-syafi', pemberi syafaat bagi umat manusia. Dan luar biasa beliau mengatakan, ummati, umatku dulu yang aku berikan syafaat dan pembelaan. Wa yakuna rasul alaikum syahida. Kemudian yang keempat, kehebatan dan keagungan Nabi Muhammad dalam versi kita adalah, yaitu bagian dari kalimat syahadat yang tertulis di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat ini sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mantapkan iman kita dengan bacaan. Ibu-ibu udah hafal nih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadis Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan, qala Rasulullah SAW lamma iqtarafa Adamul khati'ata qala, ketika Nabi Adam telah melakukan kesalahan. Tahu kesalahan Nabi Adam, Ibu? Makan buah dari pohon khuldi, yang kata Allah jangan makan pohon ini buahnya, yang lain silahkan kamu nikmati. Digoda oleh iblis, kemudian melakukan kesalahan. Nabi Adam berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan haknya Muhammad supaya engkau mengampuni aku. Faqala Allah berkata, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Gimana kamu bisa tahu Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Qala, Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta min fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika engkau menciptakan aku ya Allah dan meniupkan kepadaku ruh sehingga aku hidup, aku mendangak ke arasy begitu. Aku melihat tulisan di dinding arasy itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabal khalq ilaik. Dan tidaklah engkau ya Allah menggandeng sebuah nama dengan namamu yang mulia, melainkan dia adalah manusia yang engkau cintai dan engkau muliakan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah, sadaqta ya Adam. Betul engkau ya Adam, innahu la ahabul khalq,
Dialah ciptaanku yang paling aku cintai, yaitu Muhammad. Ila adani bihaqqihi. Kemudian aku ampuni dengan haknya Muhammad ya Adam. Lihat, Nabi Adam dapat ampunan dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Ini hadis. Begitu juga Nabi Isa ketika diwahyukan oleh Allah. Apa kalimatnya? Falaula Muhammad ma khalaqtu Adam. Kalau enggak ada Muhammad, aku tidak ciptakan Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtul jannata walan nar. Kalau enggak ada Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan neraka. Walaqad khalaqtul arsya 'alal ma. Aku ciptakan arasy. Arasy itu singgasananya Allah. Di atas apa? Di atas air yang tergenang. Fattaraba, kan terombang-ambing kalau bahasa kitanya. Fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian aku tulis, kata Allah, di mana? Di arasy itu kalimat la ilallah Muhammad Rasulullah. Fasakana, maka tenang, tegak yang namanya arasy itu dengan tulisan la ilallah Muhammad Rasulullah. Ini hadis-hadis yang saya dapatkan di dalam Kutubus Sittah tentang kehebatan Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi Adam tidak diciptakan, ada nggak kita? Nggak ada. Terus buat apa kita hidup? Nggak ada balasan kok, surganya nggak ada, neraka nggak ada. Begitulah kaitan alam semesta ini dengan wujud atau diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalaupun hari ini muncul ide tentang Maulid Nabi, ya kita ambil hikmahnya saja. Yang pertama, mengenang kembali kehidupan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Yang kedua, para sahabat dahulu itu ketika Nabi sudah wafat, beliau sangat semangat menceritakan pengalamannya untuk anak-anaknya. Wahai anakku, dulu aku bersama Nabi di perang Uhud seperti ini. Ayah dulu jalan ke Tabuk bersama Rasulullah, seperti ini keadaannya. Rasul adalah orang yang paling nyaman, paling enak, paling bijaksana, paling adil kepada kami semua. Itu sampai kepada anak cucunya. Kita belum sampai melakukan ini Bapak Ibu. Sudahkah kita cerita tentang sirah Nabi kepada anak-anak kita? Yang ketiga, umat Islam bisa berkumpul dalam satu majlis. Ada silaturahim, ada saling berdonasi untuk kegiatan Maulid Nabi itu. Kemudian bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Alangkah lebih afdal apabila di bulan Maulid kita, ya, di bulan Maulid ini kita lebih intens membaca sejarah hidup Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kita boleh mengamalkan puasa. Jadi sesungguhnya setiap kita puasa Senin, jangan melihat ini batasannya yaitu masalah sunnah. Kenapa ibu puasa hari Senin? Ini kan sunnah dari Nabi. Ada sebabnya. Puasa Senin itu adalah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu jangan bikin-bikin lagi. Ustaz, saya mah lahirnya hari Kamis, saya puasa karena hari kelahiran saya. Nggak boleh kalau kita itu. Apalagi yang lahir hari Minggu ya Pak. Kenapa Bapak puasa? Saya kan lahirnya hari Minggu. Yang diikuti sebagai sunnah hanya Rasulullah. Kalau kita itu mencontohkan sesuatu tidak menjadi sunnah. Karena kita ini muttabi'un, pengikut, bukan muttaba'un, bukan yang diikuti. Yang diikuti hanya Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima ini, peringatan Maulid Nabi ini harus disikapi dengan penuh tasamuh, dengan penuh toleransi. Yang mengadakan silahkan, yang tidak pun nggak usah. Ya, kebakaran jenggot begitu Pak ya. Biarkanlah. Karena semuanya alasannya klasik gitu loh. Gimana klasiknya? Zaman Nabi tidak ada. Zaman sahabat juga tidak ada. Terus dia tasyabbuh, menyerupai amalan non-muslim, ya, khususnya umat Nasrani, memperingati kelahiran Nabi Isa. Kemudian yang menemukan Maulid Nabi itu bukan Ahlus Sunnah, tetapi dinasti Fatimiyah, yang itu Syiah. Tapi kan sudah dibikin ahli sunnah setelah itu. Jadi dinasti Fatimiyah sempat mendirikan lembaga yang hari ini sangat terkenal,
yaitu Al-Azhar University dan masjidnya. Di mana? Di Kairo. Mungkin sudah sampai jutaan kali Pak orang Indonesia yang kuliah ke sana itu, ke Mesir itu, Al-Azhar. Kita baca sejarahnya, betul ini dulu lembaga ini didirikan oleh dinasti Fatimiyah yaitu Syiah, tetapi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi diambil alih dan dikuasai, kemudian dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita nyekolahkan anak kita ke sana kuliah itu nggak was-was. Kenapa? Itu Ahlus Sunnah sama dengan kita. Jadi jangan karena ini temuan orang Syiah lantas kita tidak boleh. Buku berjanji itu Pak, Ibu pernah bacakan ya, Rawi ya. Rawi itu yang nulis siapa? Apakah ulama Syiah? Bukan, Ahlus Sunnah semuanya. Yang nulis Ad-Diba itu kan ya, kemudian Maulid Rasul, ada Imam Suyuti juga nulis tentang Maulid Nabi ya. Kita lihat Rasulullah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam surah As-Saff ayat 6 itu disebutkan nama beliau dengan sebutan Ahmad. Muhammad itu adalah nama dari kakeknya Abdul Muttalib. Kalau kita baca surah As-Saff, di situ ada 3 nabi yang Allah sebut. Nabi Musa, Nabi Isa dan Muhammad SAW. Kenapa yang disebut cuma 3 nabi? Inilah satu kesatuan yang harus kita baca minimal. Kita kenal Nabi Musa, kita kenal Nabi Isa, dan kita kenal Muhammad SAW. Di surah As-Saff disebutkan itu semuanya. Karena kenabian itu satu rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Dan risalahnya sama, yaitu memperkenalkan manusia Allah sebagai Tuhanmu, sembahlah Dia. Dan janganlah engkau menyekutukannya. Ingat kamu akan pulang ke sebuah alam namanya alam akhirat. Itu saja Pak isinya. Kemudian dikuatkan oleh hadis Rasul SAW, sungguhnya aku punya banyak nama, aku itu Muhammad, aku adalah Ahmad, aku juga punya julukan Al-Mahi, penghapus. Al-Mahi itu nama Nabi Muhammad, tapi sifatnya julukan. Ya, apa itu penghapus kekafiran? Al-Hasyir yang menghimpun manusia nanti di padang mahsyar atau di hari kiamat adalah beliau Muhammad SAW. Wa ana aqib, aku adalah penutup dan kesudahan, yang tidak ada nabi dan rasul setelah aku. Sifatnya pun disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi di sini ada kata rauf dan rahim. Rauf sifat siapa? Sifat nabi. Rahim juga sama. Apa sih bedanya? Sama-sama kasih sayang. Jadi gini, kalau ibu punya anak nih, minta jajan, mah minta uang, berapa? 10.000. Ibu kasih 15.000. Kelebihannya berapa? 5.000. Berarti ibu punya sifat rauf. Rauf. Tapi kalau dia mintanya buat jajan 10.000, dikasihnya segitu, itu namanya rahim. Tinggian mana? Tinggian mana Pak? Rauf. Karena ada ngasih kelebihan. Nabi punya sifat raufun, rahimun. Kenapa disebut min anfusikum bukannya minkum? Beda secara bahasa. Min anfusikum itu hubungan batinnya lebih kuat kepada umat. Maka kata Allah min anfusikum. Ini bahasa Al-Quran yang sangat indah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin. Beliau menanggung semua segala kesulitan hidup di masa dakwahnya. Apa yang dialami oleh sahabat Nabi ikut di dalamnya. Diboikot 3 tahun oleh kaum Quraisy itu, Nabi ikut di dalamnya. Makan dedaunan 3 tahun lamanya. Ketika sulit untuk mendapatkan sembako, Nabi mengikat pinggangnya, perutnya dengan diganjel batu. Sahabat cuma 1 batu, Rasulullah dengan 3 batu. Ikut dalam penderitaan itu. Di perang Uhud sampai copot giginya. Ikut bersama sahabat kesulitan yang dialami. Ya.
Dakwahnya begitu sulit. Makanya di sini kata Michael Hart, mungkin banyak orang bertanya kepada saya, kenapa saya meletakkan Muhammad pada urutan nomor 1. Sebab dia dilahirkan, diutus di tengah-tengah manusia yang jahiliyah. Beda dengan Isaac Newton, Galileo. Ketika peradaban manusia sudah menemukan ilmu pengetahuan, ini Muhammad di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dari mana dapat ilmunya dia? Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan kalamullah, Al-Qur'an, yaitu wahyu ilahi. Di situlah ilmu pengetahuan muncul. Kemudian di dalam surah At-Taubah ini kisah beliau sangat detail. Rasulullah SAW sudah dakwah 23 tahun lamanya, diikuti dengan jihad fisabilillah, berperang melawan musuh. Ketika sudah mau selesai, Allah mengingatkan, ya Muhammad, fa in tawallau fakul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini di penghujung surah At-Taubah, Bapak Ibu. Sehebat apapun usaha engkau ya Muhammad dalam dakwah, dalam jihad, pasti ada hal-hal yang ketinggalan, hal-hal yang kau luput di dalamnya. Maka biarkan itu haknya aku, kata Allah. Kamu hanya membaca hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ibu-ibu sekalian, kita sudah mendekati usia tua ini ya, atau sudah masuk usia tua. Amal soleh sudah kita persembahkan kepada Allah. Ada enggak yang menjadi kekurangan kita? Banyak. Baca ini hasbiyallah, ya Allah cukupkan kekurangan aku semua. Ini kan contoh buat kita. Nabi Muhammad yang begitu hebat saja dikasih bekalnya ini, yaitu serahkan pada Allah sisanya. Sama dengan kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, setelah itu apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Untuk apa? Untuk menebus sholat kita yang kurang bagus, istighfar itu. Nah, itulah Allah mengalihkan perjuangan beliau kepada tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pendapat Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, Nabi diutus dari keturunan bangsa Arab yang mereka tahu dengan rinci secara nasab dan tanda-tanda kenabiannya. Setiap nabi itu diutus dengan bahasa kaumnya. Yang saya tahu Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel, tetapi bahasanya itu yang bahasa Ibrani, the Hebrew language, bahasa Ibrani. Selesai Nabi Musa, diutus lagi Nabi Isa, sama kepada Bani Israel diutusnya. Cuman ini bahasanya beda, yaitu bahasa Suryaniyah. Nah, dengan begini kita faham, kitab Taurat itu Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa. Berarti ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Injil yang ada pada Nabi Musa, Nabi Isa diturunkan dalam bahasa Suryaniyah. Nah, tinggal Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi akhir zaman, Nabi penutup, diutus untuk semua makhluk Allah, manusia dan jin. Pakai bahasa apa? Itulah dipilih bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ahibbu al-arab li salas, cintailah Arab itu dengan 3 sebab, 3 alasan. Nomor 1 apa? Li'anni Arabiyun, aku ini orang Arab, kata Nabi. Wal Qur'anu Arabiyun, Al-Quran kitab suci kita juga dalam bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabiyun, nanti percakapan ahli surga itu pun menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Jangankan di surga dah, orang meninggal dunia ini, yang meninggal orang Sunda, malaikat datang, pakai bahasa apa nanyanya? Kita belum punya pengalaman loh Bu ya. Tapi yakin, karena yang ngasih kalimat itu Nabi kita Muhammad SAW, namanya talqin. Talqin. Ya Muaz, idza ja'akal malakani
Wa yas'alanak, jika datang dua malaikat dan bertanya kepadamu, wahai sahabatku, ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka, faqul, jawab, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Al-Quran kitab suciku, ya Ka'bah adalah kiblatku. Dikasih tahu sama Nabi itu, bacaan talqin itu. Jadi kita harus yakin malaikat di dalam kubur itu menanyakan manusia yang meninggal dunia dengan bahasa apa? Bahasa Arab semuanya. Dia merupakan bagian dari penderitaan yang dialami oleh para pengikutnya, sangat peduli untuk memberikan petunjuk kebenaran, sangat memberikan kasih sayang kepada orang yang beriman. Kita harus kasih sayang sama mukmin, Pak. Enggak ada alasan kita memusuhi sesama jamaah di sini, benci. Apa alasan kita? Yang ada saling menguatkan. Ya. Nabi Muhammad terbebaskan dari praktik jahiliyah sejak dilahirkan sampai beliau ya selesai risalahnya. Beliau membawa risalah dakwah yang sangat memberi kasih sayang. Jangan nakut-nakutin dengan Islam ini, ya. Ini banyak sekali ayatnya. Kemudian Nabi katakan, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Aku itu dilahirkan dari kalangan yang semuanya akad nikah. Semuanya melalui pernikahan, bukan melalui perzinahan. Sejak dari mana itu? Nabi Ismail. Allah pilih, Allah siapkan, ini Nabi akhir zaman akan datang. Bahkan kemarin waktu acara maulid, ya, seorang penceramah itu, Habib, dia bilang, coba, nama-nama orang jahiliyah itu nama-nama hewan. Kilab, dari kata kalbun, anjing. Sa'lab, serigala. Sakhar, batu. Tetapi nama ayah beliau itu beda, Abdullah. Ibunya juga beda, Aminah. Bahkan bidan yang menangani kelahiran Nabi namanya Suwaibah. Ini pembantunya Abu Lahab. Dia sangat senang Siti Aminah hamil, sudah waktunya melahirkan. Kata Abu Lahab, kamu sebagai budak saya, pembantu di rumah ini, tugas kamu dampingi Aminah sampai dia melahirkan. Diceritakan, jadi tahu bagaimana Nabi Muhammad itu fakta kelahirannya dari Suwaibah. Wahai Tuhan, aku melihat bayinya luar biasa, ya, enak dipandang, cakep bayinya itu. Kemudian ketika lahir dalam keadaan sujud dia. Kemudian kok aneh, sudah dihitan. Itulah Muhammad SAW. Jadi nama-nama di samping beliau itu orang baik semua. Abdullah, Aminah, kemudian Suwaibah. Yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah. Nama yang beda dengan nama-nama orang jahiliyah. Makanya kata Nabi, aku diutus dengan agama yang mudah, agama yang penuh toleransi. Enggak bisa sholat dengan cara berdiri, silahkan duduk, kena sakit, boleh. Enggak bisa wudu, silahkan tayamum. Kalau beban dalam perjalanan, maka sholatnya digabung, dijamak. Kemudian enggak usah 4 rakaat, jadiin 2 saja. Sholat sunnah tinggalin semua, kecuali qobliyah subuh. Engkau jaga dengan sebaik-baiknya. Sholat qobliyah subuh aja, Bu, ya. Kalaupun kita musafir, tetap kita jalanin qobliyah subuh, sisanya jangan. Qobliyah zuhur jangan, ba'diyah, karena yang wajibnya aja dipendekin. Ngapain kita ngerjain amalan-amalan sunnah dalam sholat itu, ya. Kemudian kalau kita simpulkan pedoman agama yang lengkap ini, Islam, akidahnya jelas, ibadahnya sangat sesuai dengan contoh Rasul, ya, harus benarlah ibadah kita. Syariatnya yang mudah dan penuh kasih sayang, risalah yang sangat lengkap dari kelahiran sampai kematian ada di situ, kemudahan dalam memahaminya. Nabi punya catatan, istrinya berapa, anaknya ada berapa. Laki-lakinya itu ada namanya Qasim. Bagus kalau kita punya anak laki-laki namain Qasim. Kenapa? Ini anaknya Rasulullah. Kemudian Thayyib. Ini Thayyib jadi jelek Pak ini kita. Jadi Bang Thayyib. Kemudian Tahir ada namanya tuh, laki-laki juga. Terus Ibrahim dari Maria Kiptia. Semua yang laki-laki meninggal dalam kondisi masih kecil.
Ada nggak hikmah di balik itu, Pak? Kenapa anak Rasul itu SAW yang laki-laki meninggalnya kecil semua? Masih kecil semua. Ini hikmah ilahiyah. Kalau ada ini anak Nabi, anak kandung, luar biasa, Pak. Gimana penyimpangan kita terhadap Ahlul Bait itu? Sedangkan cuman punya cucu Hasan Hussein, muncul paham namanya Syiah. Kami adalah pencinta keluarga Nabi. Gimana kalau dengan anaknya ini? Jadi yang sampai dewasa itu adalah anak-anak perempuannya. Ada 4 juga di sini, ya. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah radhiyallahu anhum ajmain. Famata fi hayati salas, yang 3 orang ini anak perempuannya meninggal ketika Nabi masih hidup. Wa ta'akharat Fatimah hatta usibat bihi. Ya, dan Fatimah yang agak belakangan. Tapi kan Nabi ketika wafat, ya Fatimah, kamu mungkin dalam hitungan tidak lama akan nyusul aku. Fatimah itu cuma berapa? 6 bulan selang waktunya dengan Nabi itu. Wafatlah, iya sini disebutkan li sittati asyhurin. Summa matat ba'dahu li sittati asyhurin. 6 bulan kemudian nyusul Siti Fatimah. Ya. Nah, ini sifat-sifat dalam Al-Qur'an sangat jelas. Saya ingin simpulkan ada 2 fikih dari kehidupan Nabi SAW. Ada 2 fikih. Yang namanya fikih itu metode cara hidup kita. Yang pertama fikul ahkam, fikih hukum. Ini yang terhimpun dalam sunnah-sunnah Rasul. Dalam hadis, suruh puasa Senin, suruh puasa Kamis, puasa Nabi Daud. Apalagi? Disuruh puasa di bulan Muharram, disuruh puasa di bulan Syawal. Ini namanya fikul ahkam, fikih hukum. Disuruh wudu sebelum sholat, bagaimana wudunya? Ini fikul ahkam. Yang kedua adalah fikul dakwah. Gimana kita nyampein Islam kepada masyarakat? Di sini butuh dakwah. Yang dicontoh adalah Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Nabi Muhammad itu dalam dakwah nggak pernah memvonis, nggak pernah memvonis. Menggunakan bahasa apapun yang sifatnya vonis itu nggak ada. Kamu ini sesat, kamu nyeleneh, nggak ada itu. Rasulullah SAW. Ada kisah dalam sebuah hadis. Datanglah seorang sahabat itu dengan emosinya. I'dil bina ya Muhammad. Berlaku adillah engkau wahai Muhammad kepada kami. Nabi itu sampai menangis, Pak. Kalau kamu meminta saya untuk lebih adil lagi dari yang lain, ada orang yang lebih adil dari saya. Kepada siapa lagi kamu akan nuntut keadilan? Ya. Nabi Muhammad orang paling adil, bijaksana itu. Ini sahabat sampai begitu, ya, mengatakan pada Nabi SAW, "I'dil bina ya Muhammad." Ya. Tapi Nabi dengan senang hati, bagaimana mengoreksi kesalahan-kesalahan sahabat itu. Ini sangat penting ya dalam dakwah ini. Banyak para ustadz, para mubalik yang salah langkah, hitam putih dalam dakwahnya. Nggak ada toleransi, padahal ada budaya, ada tradisi, Pak. Siapa yang akan menghabisi tradisi, kebiasaan, adat istiadat? Nggak ada yang sanggup. Daripada kita mengharamkan Maulid Nabi, kemudian di mana-mana ceramahnya seperti itu, ngapain? Ini bicara soal tradisi zaman dulu. Sejak zaman dinasti Fatimiyah sampai hari ini, ya ada seorang raja namanya zaman Al-Ayyubi itu, Raja Muzaffar yang dikenal dengan raja yang sangat kaya, mengadakan Maulid Nabi. Disiapkan semua konsumsi oleh beliau itu. Ada makan-makannya. Lah kita kan lumayan juga jadi ngikutin ya. Maulid Nabi ada nasi uduknya, Pak ya. Minimal itu. Ada fikih dakwah. Kemudian karakteristik sirah nabawiyah itu apa? Sejarah yang lengkap tentang sosok manusia hebat. Kemudian sejarah yang otentik dan jelas. Enggak ada yang tidak dicatat. Menikahi Siti Khadijah, berapa usianya? Berapa punya anaknya? Menikahi Siti Aisyah, masih kecil. Beliau tidak menyatu sampai menunggu Aisyah itu masuk usia dewasa. Menikahi Ummu Salamah, menikahi Maria Al-Qib, ada semua catatannya. Jelas Nabi itu. Kemudian sejarah yang menyejukkan hati, kalau kita baca sirah Nabi,
hati kita sejuk, pikiran sejuk, dan fisik kita juga sejuk. Sejarah manusia yang tidak keluar dari karakter kemanusiaannya, beda dengan Nabi Isa dituhankan, Nabi Muhammad tidak. Kemudian sejarah yang terbebas dari distorsi penyimpangan, sejarah yang selalu tersirat dengan nilai-nilai qudwah hasanah, kemudian sejarah yang tidak pernah usang. Siapa yang bilang saya bosan baca surah Nabi? Enak baca surah Nabi itu, karena manusia pilihan. Pertanyaannya, apakah Islam kita masih asli Pak hari ini? Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad, kita sudah 15 abad. 15 abad. Udah lewat itu. Apakah Islam kita masih asli? Untuk melihat Islam itu asli atau tidaknya, kata Dr. Ali Syariati, lihat dari 3 aspeknya. Kitab sucinya masih asli atau enggak? Alhamdulillah masih asli Quran kita. Yang ketiga, lihat sejarah nabinya. Masih jelas, enggak ada perubahan. Makanya untuk mempertahankan kejelasan sirah Nabi, Maulid ini sangat penting kalau saya melihat itu. Yang ketiga, sahabat yang hidup bersama Nabi, ada nggak catatannya? Ada semuanya. Kapan masuk Islamnya, apa aja yang dia lakukan untuk Islam, itu ada semua. Cara mencintai Rasulullah SAW adalah dengan 4 hal ini. Yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Al-Ahzab ayat 21 ini. Ngikutin sunnah Rasul wajib, jangan bilang itu sunnah, wajib mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, membaca selawat. Silahkan di pagi-pagi, di waktu sore, baca itu selawat. Malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan selawat umat Nabi Muhammad dimanapun ke Madinah, ke makam beliau di mana? Di Masjid Nabawi sana itu. Ada yang menyampaikan, Pak. Jangan ada bilang, wah salam kita emang nyampe. Rasul tahu siapa yang berselawat, siapa yang tidak dari umatnya. Perbanyaklah selawat itu. Kemudian menjaga kedudukannya sebagai nabi penutup. Nabi palsu itu udah dikasih kuotanya oleh Nabi. Setelah aku tidak ada 40 manusia yang akan ngaku nabi sampai hari kiamat. Saya baru ngitung ya, sebelum kesini tadi itu ada 6. Udah ada 6 yang ngaku nabi. Berarti berapa lagi kalau 40? 34, masih banyak ya. Jadi nanti akan bermunculan satu-satu nih manusia yang ngaku nabi, wahum kazzabun, mereka itu pembohong semua. Kemudian kita mencintai para sahabatnya. Itulah kita sebagai ahlu sunnah, setiap nama sahabat disebut radhiyallahu anhu. Kalau perempuan sahabiat, kita baca doanya radhiyallahu anha ya. Ini poin penting ini. Hukumnya gimana sih kita maulid? Supaya jelas nih. Kelahiran Rasulullah SAW merupakan nikmat terbesar bagi kemanusiaan, baik itu menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Kalau Nabi Muhammad tidak diutus, saya yakin tidak ada kawasan yang namanya MM 2100. Nggak ada, Pak. Karena ilmu itu dari Nabi Muhammad. Sebabnya turunlah Al-Qur'annya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca sejarah ilmu di dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Matematika yang menemukan ulama Islam. Tentang obat bius, Ibnu Sina yang menemukan. Apalagi? Geografi, ulama Islam yang menemukan. Ilmu sosiologi, ulama Islam yang menemukan. Gravitasi, itu pun ulama Islam yang menemukan. Eropa masih gelap gulita. Datanglah pemuda-pemudanya kuliah di kampus-kampus milik ulama Islam pada waktu itu. Bahasa-bahasa Yunani semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu. Ada nama tempat Darul Hikmah di zaman Abbasiyah. Sungguh sangat disayangkan ketika Mongolia yang dipimpin oleh Chenghis Khan menjajah dunia Islam waktu itu. Itu yang namanya buku-buku ulama kita dimusnahkan habis
habis. Kalau enggak itu Pak, kalau enggak ada kejahatan dari pasukan Cenghis Khan, mungkin kitab-kitab ulama kita lebih banyak daripada hari ini. Enggak ada peradaban manusia di belahan dunia lain melainkan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab semuanya itu. Kemudian Fatwa Al-Azhar di Mesir itu membolehkan merayakan Maulid Nabi SAW karena merupakan bagian dari pengagungan beliau. Kita takzim kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada beliau. Nabi ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kenapa engkau puasa Rasulullah hari Senin? Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi siapapun yang puasa Senin, otomatis dia sedang memperingati Maulid Nabi. Itu aja Pak. Karena ini asbabul wurudnya puasa Senin itu. Jadi Maulid Nabi bagi kita itu bukan cuma pas bulan Rabiul Awal, tetapi sepanjang hidup kita bagi yang melaksanakan puasa sunnah di hari Senin itu. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam bukunya Husnul Muqtasid fi Amalil Maulid, ini beliau nulis langsung dalam bahasa Arab ini. Bahkan ia berpendapat merupakan bid'ah yang bagus. Silakan kalau mau dikritisi kata bid'ah hasanah, ini kalimat dari beliau. Sebab gini Pak, kita dengan mudah, ringan mengatakan ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Kan lawannya bid'ah itu sunnah. Kenapa kita nggak berani meletakkan sunnah bid'ah hasanah dalam lawan katanya? Nah ini kan sesuatu yang logika kita itu nggak nyambung gitu loh. Kata Nabi sunnah aja ada dua, sunnah yang baik, sunnah yang jelek. Maka bid'ah pun seperti itu sebagai lawan katanya. Ada yang jelek, sesat, menyesatkan, kemudian ada yang bagus. Imam Muhaddis Ibnu Hajar Asqalani, beliau juga membolehkan dengan syarat di majlis maulid dilakukan amal-amal kebaikan. Coba Pak, amalan maulid itu apa? Tilawah Quran, berjanji, apalagi selawat pada Nabi, tausiah, ditutup dengan doa, makan hidangan nasi kebuli, kan itu. Bab makan itu Pak, Quran selalu mengulang-ulang itu bab makan itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil ta'am. Kita dagang, usaha, bekerja untuk apa? Untuk makan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Makanya bab makan tuh semuanya senang. Ngaji kalau ada konsumsinya semangat gitu ya. Apalagi kuliah duha ada konsumsinya. Oh luar biasa itu. Nggak ada yang menyimpang. Imam Al-Hafiz Samsuddin Al-Juruzi dalam bukunya Urfut Ta'rid bi Al-Maulid Syarif, beliau menyebutkan kisah Abu Lahab yang sangat berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW sehingga ia diringankan siksaannya oleh Allah setiap hari Senin. Stop, Abu Lahab jangan disiksa setiap Senin. Ada apa ini? Dia sebagai paman sangat gembira ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan. Dibikinlah puisi oleh Imam Al-Juruzi ini. Idza kana hadza kafiran jaa zamuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhlada ata annahu fi yaumil isnin daima yukhaffaf anhu li surubi ahmada fama dhannu bil abdi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini orang kafir Abu Lahab, dengan sebab dia itu senang terhadap kelahiran Muhammad SAW, diringankan setiap Senin siksaannya. Bagaimana dengan kita yang sepanjang umur kita itu kita mencintai Muhammad SAW dan kita mati dalam keadaan tauhid? Seimbang gak itu perbandingannya? Enggak seimbang. Ini Abu Lahab, ini kita. Makanya di sini kita harus seimbang dalam melihat Maulid Nabi ya. Kalau Syekh Abdul bin Bas ini kan mufti Arab Saudi ya. Beliau mengatakan Maulid Nabi merupakan ciptaan dinasti Fatimiyah Syiah pada abad ke-6 Hijriah. Nabi tidak melakukannya menyerupai umat Nasrani. Yang keempat, mengakibatkan perbuatan melampaui batas dalam beragama. Sehingga beliau mengatakan ini enggak usah mengadakan Maulid Nabi. Jawaban yang mengatakan bid'ah, Rasulullah SAW bersabda, didiklah anakmu untuk mencintai Rasulnya. Bagaimana kita mendidik anak supaya cinta Rasul? Salah satunya dengan maulid. Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah mengatakan
boleh dan dia menggunakan kaidah fikih. Atarku laisa dalilan li tahrim atau lil hurmah. Ditinggalkannya satu amalan jangan dijadikan dalil untuk mengharamkan sesuatu hari ini. Ditinggalkannya sesuatu oleh Nabi bukan merupakan bukti sebagai pengharaman sesuatu. Nabi tidak melakukan, apakah haram maulid? Kan gitu logikanya. Ketika Nabi SAW selalu menggunakan tangannya dalam makan, ya, apakah haram bagi umatnya menggunakan sendok? Ibu makan bakso pakai sendok? Makan bubur ayam? Haram nggak hukumnya? Lah kagak kan gitu ya? Kagak Ustaz, itu boleh. Ya begitulah, apabila Nabi bertasbih dengan anamil, ini anamil nih, sendi-sendi nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini anamil. Nabi selalu pakai ini ngitungnya. Apakah haram bagi umat hari ini pakai biji tasbih? Atau tasbih yang dipencet, pakai angka, subhanallah, 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 subhanallah. Tidak bisa kita mengharamkan ini. Kalau Nabi pakai siwak, apakah haram bagi kita pakai sikat gigi? Enggak kan? Nah begitulah logika fikihnya yang harus digunakan. Jangan dijadikan dalil. Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan. Itu bukan dalil buat kita untuk mengharamkan sesuatu hari ini. Jadi kesimpulannya pendapat almarhum Dr. Ma'al-Buti, Maulid Nabi itu boleh dilakukan dengan catatan. 1, tidak ada hal-hal yang negatif secara agama. Tidak ada syubhat, kerancuan dalam melakukannya. Yang ketiga, tidak terdapat sesuatu yang haram di dalamnya. Maulid Nabi boleh dilakukan dalam rangka mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan cinta tersebut butuh momentum. Cinta tersebut butuh momentum, yaitu setahun sekali di bulan Rabiul Awal, dan itu ada pada bulan Rabiul Awal ini. Beliau juga menguatkan dengan ungkapan ini, ya, zikrullah ini sangat penting. Ternyata kita harus zikrullah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apapun, qiyaman wa qu'udan, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam majlis Maulid ada yang namanya zikrullah, semua jamaah pada duduk. Seperti itu. Saya kira itu kajian kita pada kesempatan kali ini. Langsung kepada pertanyaan, ya Bapak Ibu.